Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua dan Ibu Kartina. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang PSAK 103, yaitu mengenai kombinasi bisnis. Kemudian, sebelumnya kita mau memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama dari saya sendiri, yaitu Jingga Cahyani dengan NIM 2022-737. Saya Cindy Anastasia dengan NIM 2022-718. Saya Adinda Nada Kalisa dengan NIM 2022-739. Saya Sabrina Fateha Adani dengan NIM 2022-742. Saya Jihan Salsabila dengan NIM 2022-750. Saya Fani Carolina dengan NIM 2022-751. Oke, kemudian materi selanjutnya ada pendahuluan yang berisikan tujuan. Jadi pernyataan ini bertujuan untuk meningkatkan relevansi, keandalan, dan daya banding dari informasi yang disampaikan entitas pelapor dalam laporan keuangannya mengenai kombinasi bisnis dan juga dampaknya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pernyataan ini mengatur prinsip dan persyaratan tentang bagaimana sih pihak mengakuisisi ini. Nah, yang pertama yaitu adalah mengangkut dan mengukur aset teridentifikasi. Dalam PSAK 103 ini menetapkan bagaimana pihak mengakuisisi harus mengidentifikasi dan mengukur aset dan juga liabilitas yang diperoleh dalam kombinasi bisnis tersebut. Aset teridentifikasi yang diperoleh itu harus diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisinya, dan hal ini juga berlaku untuk liabilitas yang diperoleh. Yang kedua, mengakui dan mengukur goodwill. Dalam PSAK 103, ini juga mengatur bagaimana pengakuan dan pengukuran goodwill. Jadi goodwill sendiri itu adalah selisih lebih antara nilai pertukaran yang dibayarkan oleh pengakuisisi untuk mengakuisisi entitas dan juga nilai wajar dari aset bersih teridentifikasi yang diperoleh. Selain itu, jika nilai wajar dari aset bersih teridentifikasi melebihi nilai pertukaran, keuntungan dari pembelian dengan diskon itu harus diakui. Untuk yang ketiga, informasi untuk evaluasi. Pernyataan ini mengatur tentang pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi bagaimana sih sifat dan juga dampak keuangan dari kombinasi bisnis. Ini juga mencangkup pengungkapan informasi yang relevan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan akuisisi dan juga dampaknya terhadap laporan keuangan dari si pengakuisisi. Next slide. Kemudian ada pendahuluan, ini mencangkup tentang ruang lingkup. Nah, pernyataan ini ditetapkan untuk transaksi dan peristiwa lain yang memenuhi definisi kombinasi bisnis. Pernyataan ini diterapkan untuk yang pertama, akuntansi pembentukan peraturan bersama dalam laporan keuangan, pengaturan bersama itu sendiri. Yang kedua, akuisisi aset dan kelompok aset yang bukan merupakan suatu bisnis. Dalam hal tersebut, pihak si pengakuisisi ini mengidentifikasi dan juga mengakui setiap aset yang teridentifikasi dan juga yang diperoleh. Ini juga termasuk aset yang tidak terwujud dan juga liabilitas yang dapat diambil alih. Kemudian perolehan dari kelompok aset tersebut, kemudian dialokasikan kepada masing-masing aset yang sudah diidentifikasi sebelumnya, berdasarkan nilai wajar relatifnya dan juga pada tanggal pembeliannya. Nah, transaksi atau peristiwa tersebut itu tidak akan menimbulkan goodwill. Next slide. Oke, kemudian saya akan membahas tentang metode akuisisi. Jadi entitas mencatat setiap kombinasi bisnis dengan menerapkan metode akuisisi. Nah, penerapan metode akuisisi ini mensyaratkan yang pertama, pengidentifikasian pihak pengakuisisi. Artinya entitas ini harus menentukan nih bagaimana pihak yang akan mengakuisisi dalam kombinasi bisnis tersebut. Nah, pihak pengakuisisi itu sendiri itu adalah entitas yang memperoleh pengendalian atas entitas lain dalam kombinasi bisnis. Nah, biasanya pengidentifikasian ini dilakukan dengan menilai pihak mana sih yang akan mengambil alih kontrol dari entitas lain. Yang kedua adalah penentuan tanggal akuisisi. Jadi tanggal akuisisi sendiri itu adalah tanggal di mana si pengakuisisi ini memperoleh pengendalian atas entitas yang akan diakuisisi. Ini adalah tanggal kunci untuk pencatatan kombinasi bisnis, karena pada tanggal ini aset dan liabilitas harus dinilai pada nilai wajar dan dicatat pada laporan keuangan. Kemudian yang ketiga, itu ada pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi, liabilities, dan juga kepentingan non-pengendali. Kemudian yang keempat, ini adalah pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Dalam sisi goodwill, jika nilai pertukaran yang dibayar untuk mengakuisisi entitas melebihi nilai wajar dari aset bersih teridentifikasi yang diperoleh, maka selisih tersebut itu akan diakui sebagai goodwill. Sedangkan goodwill yang diakui sebagai aset dan tidak diamortisasi
Itu juga akan diuji untuk penurunan nilai secara berkala. Kemudian untuk keuntungan dari pembelian dengan diskon sendiri itu adalah jika nilai wajar dari aset bersih itu teridentifikasi, melebihi dari nilai pertukaran, maka keuntungan dari pembelian dengan diskon itu harus diakui sebagai laba dalam laporan laba rugi pada periode pengakuisisi. Kemudian ada identifikasi pihak pengakuisisi. Jadi untuk setiap kombinasi bisnis, salah satu dari entitas yang akan bergabung, itu akan diidentifikasi sebagai pihak pengakuisisi, yaitu entitas yang memperoleh pengendalian dan pihak yang diakuisisi. Materi selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Terima kasih. Lalu di sini ada penentuan tanggal akuisisi. Pihak pengakuisisi mengidentifikasi tanggal akuisisi yaitu pada saat tanggal pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi. Tanggal pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi umumnya adalah tanggal pihak pengakuisisi secara hukum mengendalikan imbalan, memperoleh aset, dan mengambil alih liabilitas pihak diakuisisi yaitu tanggal penutupan. Akan tetapi pihak pengakuisisi mungkin memperoleh pengendalian pada tanggal sebelum atau setelah tanggal penutupan. Pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil, alih dan kepentingan pengendali pada pihak diakuisisi. Lalu di sini ada prinsip pengakuan. Untuk memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai bagian dari penerapan metode akuisisi, aset yang teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih memenuhi definisi aset dan liabilitas dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan pada tanggal diakuisisi. Sebagai contoh, pihak pengakuisisi memperkirakan biaya-biaya tetapi tidak terjadi di masa depan yang mempengaruhi rencananya untuk menghentikan suatu aktivitas pihak diakuisisi atau menghilangkan pekerjaan atau memindahkan karyawan pihak diakuisisi bukan merupakan liabilitas pada tanggal akuisisi. Next slide. Lalu di sini ada prinsip pengukuran. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur pada tanggal akuisisi komponen dari kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi yang menyajikan bagian kepemilikan kini dan memberikan mereka hak atas bagian proporsional dari aset neto entitas dalam hal terjadi likuidasi pada yang pertama nilai wajar. Yang kedua, bagian proporsional instrumen kepemilikan yang ada dalam jumlah yang diakui atas aset neto yang teridentifikasi dari pihak diakuisisi. Seluruh komponen lain dari kepentingan non-pengendali diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi kecuali terdapat dasar pengukuran lain yang disyaratkan oleh SAK. Lalu ada pengecualian dari prinsip pengakuan atau pengukuran. PSAK ini memberikan pengecualian terbatas terhadap prinsip pengakuan dan pengukuran. Pihak pengakuisisi mencatat pos-pos tersebut dan menerapkan persyaratan yang akan menimbulkan beberapa pos. Yang pertama, diakui dengan hasil yang berbeda jika menerapkan prinsip dan ketentuan pengakuan di atas dengan menerapkan ketentuan pengakuan sebagai tambahan atau dengan menerapkan ketentuan dari SAK lain. Yang kedua, diukur pada suatu jumlah selain nilai wajar pada tanggal diakuisisi. Next slide. Lalu di sini ada pengecualian dari prinsip pengakuan. Liabilitas kontingensi didefinisikan sebagai kewajiban yang memungkinkan timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dan terjadi atau tidak terjadi satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena, pertama, tidak terdapat kemungkinan besar entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik untuk menyelesaikan kewajiban. Yang kedua, jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. Lalu ada pengecualian dari prinsip pengakuan dan pengukuran. Yang pertama ada pajak penghasilan. Pihak pengakuisisi mengakui dan mengukur aset atau liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dalam kombinasi bisnis. Pihak pengakuisisi mencatat kemungkinan dampak pajak dari perbedaan temporer dan sisa kompensasi kerugian dari pihak diakuisisi yang ada pada tanggal akuisisi atau yang timbul sebagai hasil akuisisi. Yang kedua ada imbalan kerja. Pihak pengakuisisi mengakui dan mengukur liabilitas atau aset atau jika ada terkait dengan kesepakatan imbalan kerja dari pihak diakuisisi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya.
Ya, selanjutnya itu ada pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pengembalian diskon. Pihak pengakuisisi mengakui goodwill pada tanggal akuisisi yang diukur sebagai selisih lebih A atas B di bawah ini. A. Nilai gabungan dari yang pertama itu ada imbalan yang dialihkan yang diukur sesuai dengan PSAK, yang pada umumnya mensyaratkan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Yang kedua yaitu jumlah setiap kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi yang diukur sesuai dengan PSAK. Dan yang ketiga, untuk kombinasi bisnis yang diakui secara bertahap dan nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak diakuisisi. Nah, yang B ini adalah jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liability yang diambil alih pada tanggal akuisisi yang diinkrut sesuai penyataan ini. Boleh di next. Selanjutnya yaitu ada pembelian dengan diskon. Sebelum mengakui keuntungan dari pembelian dengan diskon, pihak pengakuisisi menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dari liabilitas yang diambil alih serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi dan menelaah tersebut. Pihak pengakuisisi selanjutnya menelaah prosedur yang digunakan untuk mengukur jumlah yang dipersyaratkan. PSAK-in untuk diakui pada tanggal akuisisi untuk seluruh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Yang kedua itu ada kepentingan non-pengadilan pada pihak diakuisisi, jika ada. Dan yang ketiga yaitu untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, kepentingan ekuitas pihak pengakuisisi yang dimiliki sebelumnya pada pihak diakuisisi. Dan yang terakhir yaitu imbalan yang dialihkan. Tujuan dari penelaahan adalah untuk meyakinkan bahwa pengukuran tersebut telah mempresentasikan dengan tepat seluruh informasi yang tersedia pada tanggal akuisisi. Yang selanjutnya adalah imbalan yang dialihkan. Imbalan yang dialihkan dalam waktu kombinasi bisnis diukur pada nilai wajar yang dihitung sebagai hasil. Penjumlahan dari nilai wajar tanggal akuisisi atas seluruh aset yang dialihkan oleh pihak akuisisi. Liability yang diakui oleh pihak akuisisi kepada pihak sebelumnya dari pihak diakuisisi dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh pihak pengakuisisi. Contoh, bentuk potensi dari imbalan tersebut mencakup kas, aset, dan lain-lain. Bisnis atau entitas anak dari pihak akuisisi, imbalan, kontingen, instrumen ekuitas, biasa atau preference, opsi wajar, dan kepentingan anggota dari entitas bersama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pedoman tambahan untuk menerapkan metode akuisisi untuk jenis kombinasi bisnis tertentu. Yang pertama itu ada kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap. Jadi dalam kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan. Yang kedua itu mengenai kombinasi bisnis yang dilakukan tanpa pengalihan imbalan. Jadi pihak pengakuisisi kadang memperoleh pengadilan atas pihak diakuisisi kombinasi tersebut. Keadilan tersebut itu mencakup yang pertama itu jika pihak diakuisisi membeli kembali sahamnya sendiri dengan jumlah yang memadai sehingga investor yang ada saat ini atau pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian. Maaf. Yang kedua itu saat hilangnya hak veto minoritas yang sebelumnya menghalangi pihak pengakuisisi untuk mengendalikan pihak diakuisisi di mana pihak pengakuisisi memiliki hak suara mayoritas. Selanjutnya ada pedoman mengenai periode pengukuran. Jadi periode pengukuran adalah periode setelah tanggal akuisisi selama pihak pengakuisisi dapat menyesuaikan jumlah sementara yang diakui atas suatu kombinasi bisnis. Periode pengukuran memberikan waktu yang cukup pada pihak pengakuisisi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan mengukur hal-hal sebagai berikut pada tanggal akuisisi sesuai dengan persyaratan PSAK. Hal-hal sebagai berikut ini antara lain yaitu ada aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih,
dan setiap kepentingan non-pengendali pada pihak diakuisisi. Yang kedua itu ada imbalan yang dialihkan untuk pihak akuisisi atau jumlah lain yang digunakan untuk mengukur goodwill. Lalu dalam kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, kepentingan ekuitas pada pihak diakuisisi yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi dan goodwill yang dihasilkan atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Selanjutnya itu ada pedoman mengenai penentuan bagian dari transaksi kombinasi bisnis. Jadi pihak pengakuisisi dan pihak yang diakuisisi mungkin telah memiliki hubungan yang telah ada sebelum negosiasi kombinasi bisnis ini dimulai, atau mereka mungkin melakukan suatu pengaturan selama negosiasi yang terpisah dari kombinasi bisnis tersebut. Jadi, dalam kedua situasi tersebut, pihak pengakuisisi mengidentifikasi setiap jumlah yang merupakan bagian yang dipertukarkan oleh pihak pengakuisisi dan pihak yang diakuisisi dalam suatu kombinasi bisnis, yaitu jumlah yang merupakan bagian yang dipertukarkan untuk pihak diakuisisi. Pihak pengakuisisi mengakui hanya atas imbalan yang dialihkan untuk pihak diakuisisi serta aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih yang dipertukarkan untuk pihak diakuisisi sebagai bagian dari penerapan metode akuisisi. Dan transaksi terpisah lainnya akan dicatat sesuai dengan SAK yang relevan. Selanjutnya itu ada pedoman mengenai biaya terkait akuisisi. Jadi, biaya terkait akuisisi adalah biaya yang dikeluarkan pihak pengakuisisi dalam rangka kombinasi bisnis. Biaya tersebut itu bisa mencakup fee makelar, fee penasehat, hukum akuntansi, penilaian, dan fee profesional atau konsultasi lainnya yang termasuk ke dalam biaya penunjang Departemen Akuisisi Internal dan biaya pendaftaran serta penerbitan efek hutang dan efek ekuitas. Materi selanjutnya adalah akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal. Secara umum, pihak pengakuisisi selanjutnya mengukur dan mencatat aset yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih atau terjadi, dan instrumen ekuitas yang diterbitkan dalam kombinasi bisnis sesuai dengan SAK yang dapat diterapkan untuk pos-pos tersebut, bergantung pada sifatnya. Akan tetapi, PSAK ini memberikan pedoman atas akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal untuk aset yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih atau terjadi, dan instrumen ekuitas yang diterbitkan dalam kombinasi bisnis sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah hak yang diperoleh kembali. Yang kedua, habilitas kontingensi yang diakui pada tanggal akuisisi. Yang ketiga, aset identifikasi, dan yang keempat adalah imbalan kontingensi. Selanjutnya di sini ada hak yang diperoleh kembali. Hak yang diperoleh kembali yang diakui sebagai aset tak berwujud diamortisasi selama sisa periode kontraktual dari kontrak yang mendasari pemberian hak tersebut. Pihak pengakuisisi yang selanjutnya menjual hak yang diperoleh kembali kepada pihak ketiga, memasukkan nilai tercatat aset tak berwujud tersebut dalam menentukan keuntungan atau kerugian dari penjualan. Selanjutnya di sini ada imbalan kontingensi. Beberapa perubahan nilai wajar imbalan kontingensi yang diakui pihak pengakuisisi setelah tanggal akuisisi mungkin timbal dari adanya informasi tambahan yang diperoleh pihak pengakuisisi setelah tanggal tersebut tentang fakta yang ada pada tanggal akuisisi. Pihak pengakuisisi mencatat perubahan nilai wajar imbalan kontingensi yang bukan merupakan penyesuaian periode pengukuran sebagai berikut. Yang pertama ada imbalan kontingensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas, tidak diukur kembali, dan penyelesaian tersebut selanjutnya dicatat dalam ekuitas. Yang kedua, imbalan kontingensi lain, yang pertama termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55, yaitu instrumen keuangan. Di dalam instrumen keuangan ini terdapat pengakuan dan pengukuran diukur pada nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan, dan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 55. Dan yang kedua itu tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK 5. Diukur pada nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan, dan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. Selanjutnya di sini adalah ada pengungkapan. Pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis yang terjadi. Yang pertama itu yang terjadi pada selama periode pelaporan berjalan, atau bisa juga setelah akhir periode pelaporan tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Nah, pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi dampak keuangan dari
yang diakui pada periode pelaporan berjalan yang berhubungan dengan kombinasi bisnis yang terjadi pada periode tersebut atau periode pelaporan sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini adalah tanggal efektif dan ketentuan transaksi. Nah, pernyataan ini diterapkan secara prospektif untuk kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya pada atau setelah awal periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Selanjutnya kita akan membahas beberapa definisi yang ada di PSAK 103. Yang pertama itu ada aset tak berwujud, yaitu suatu aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Yang kedua, bisnis, yaitu rangkaian aktivitas dan aset yang dikelola untuk memberikan hasil berupa dividen, pengurangan biaya, atau manfaat ekonomi lainnya kepada investor, pemilik, atau pihak terkait. Yang ketiga, entitas bersama, yaitu entitas non-investor yang memberikan manfaat ekonomi langsung kepada pemilik, anggota, atau peserta, seperti perusahaan atau asuransi bersama, kredit, hunian, dan koperasi. Yang keempat, yaitu goodwill. Goodwill yaitu aset yang memiliki manfaat ekonomi masa depan dari aset yang lain yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak dapat diidentifikasi dan diakui secara terpisah. Nah, pengertian selanjutnya ada tentang imbalan kontingensi, yaitu kewajiban pihak pengakuisisi untuk memberikan aset atau ekuitas tambahan kepada pemilik sebelumnya jika kondisi tertentu terpenuhi. Selanjutnya, kepentingan ekuitas adalah kepemilikan atas entitas oleh investor, pemilik, anggota, atau peserta entitas bersama. Yang ketiga, kepentingan non-pengenaan, yaitu ekuitas pada entitas anak yang tidak dipegang oleh entitas induk. Selanjutnya, kombinasi bisnis adalah transaksi di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Nah, yang terakhir, nilai wajar, yaitu harga yang diterima untuk menjual aset atau menyelesaikan liabilitas dalam transaksi restruktur. Pemilik adalah pemegang kepentingan ekuitas dari entitas, baik investor maupun pemilik. Selanjutnya, pihak diakuisisi, yaitu bisnis atau bagian dari bisnis yang diambil alih oleh pengakuisisi. Pihak pengakuisisi adalah entitas yang mengambil alih kendali atas pihak diakuisisi. Tanggal akuisisi adalah tanggal ketika pengakuisisi memperoleh kendali atas pihak diakuisisi. Dan yang terakhir, aset teridentifikasi adalah aset yang dapat dipisahkan dan dijual atau memiliki hak kontraktual yang dapat diambil. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.